Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Kau sebut kita sudah menjelaskan dengan sangat rinci bahwa kata Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dalilnya, innani Allah la ilaha illa. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Saya sudah cari kau. Saya minta dalilnya di mana di kitabnya orang Romawi Yunani kata Allah itu berada di pernyataan. Nangis jadi sini tuh. Kita minta kepada mereka mempertanggungjawabkan baik mereka peristiwa ini untuk supaya menjelaskan kepada orang Indonesia bahwa Kristen punya hak menggunakan kata Allah. Ternyata tak sanggup. Ya oke begini dah. Saya tantang kau. Sekarang saya nggak jadi ini pergi Indonesia negara hukum. Suma. Indonesia negara hukum. Kau cari pengacara. Kau ajukan ke Republik Indonesia ke Kementerian Agama. Gugat orang Kristen kata Allah seperti di Malaysia supaya pakai data. Dari mana dasarnya Theos berubah menjadi Allah? Silakan. Kalau kau cuma naik cuap-cuap, kau diam. Ya diam dulu. Kau cuma naik cuap-cuap kau jangan bikin malu. Kau buktikan kepada orang Indonesia. Dengarkan saya. Kau buktikan untuk orang Indonesia. Apa haknya Theos berubah menjadi Allah? Saya tunggu. Sekarang kau ngomong. Kau diam ya. Ngomong. Saya anak kecil betul ini. Saya naik ke atas ini, saya cari kau dengan kau punya saya sudah ada di sini. Saya tantang pendeta. Diam dulu. Sekarang kau jawab. Kau dari mana kau suku mana ini? Mengambil kata Allah yang dari Theos menjadi Allah. Jawab. Tolong mute. Jawab. Saya naik ke atas ini, kau punya tantangan itu. Saya Suma Zulkifli Abbas sedangkan pendeta. Sekarang sabar dulu. Kau bukan orang Makassar kalau begitu. Ada istirahatmu tidak ada. Kau kata Theos berubah menjadi Allah. Jawab. Saya ini jawab. Sombong sekali, mulutmu besar sekali. Jawab. Kau punya pernyataan. Kenapa kau lari? Jangan kau lari. Iya, makanya diskusi kau dengan kau saya bicara. Kau jawab dulu. Jawab. Takut dia pendeta. Takut dia. Kau diskusi tidak elegan. Dengar dulu saya bicara. Ya karena lawanku. Tergantung lawanku orang-orang kayak begini. Sabar. Kau cuma mulut besar. Dari mana kata Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Iya, saya bicara dulu. Dengar dulu. Aduh, bom. Kau tidak ada ilmu. Kau saja cuma tidak ada sekolah. Kau itu pakai kata Allah. Kau pertanggungjawabkan kata Allah yang kau curi itu. Kau jawab aja dulu. Dari mana kata Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Kau laki-laki, kau mulut dua sih. Dengar dulu. Lihat. Jangan kau bicara ya, saya ngomong ya. Suma, Indonesia ini negara hukum. Kalau kau cuma keluar di sini, apa yang terjadi Suma? Orang ketawa kau. Sekarang saya izinkan kau kau punya ulama, kau punya keislaman semua, kau punya organisasi, kau bikin surat secara hukum menuntut orang Kristen di KBBI, untuk lagi di Kementerian Agama, lapor secara hukum bahwa Indonesia atau bahwa Kristen mencuri kata Allah, supaya nanti di sidang bisa dibuktikan seperti di Malaysia, ya. Itu bagus Suma. Ya daripada kau tinggal ribut mendiskusi tinggal ala. Emangnya iman kamu yang tidak punya malu tinggal kau terangkan ke kita secara akidah, dengar dulu secara agama. Kau ngomong, saya kasih kau ngomong. Itu sama halnya kau mencuri dan kau minta perlindungan. Kau mencuri dan kau minta perlindungan. Indonesia ini negara hukum. Tidak sadar itu. Kau saja tidak mengerti. Sabar dulu semua. Saya cari kau di sini karena kau nantang pendeta-pendeta bilang tanpa laptop, tanpa handphone, pergi. Ini kan negara hukum. Tanpa Al-Quran, tanpa Alkitab. Sekarang kau lawan saya, kita diskusi
orang semua lihat. Kau lawan saya, kau dengar. Kau panggil temanmu Islam satu kasih naik Pak Pendeta. Supaya kau bicara Al-Quran, kau tutup mata dan saya kita maskermu jangan ditutup mulut, maskermu di mata. Kau lawan saya, Abdul. Kau jangan bikin malu budaya kita orang dari Sulawesi. Sopan santun tidak ada. Kita orang dari Sulawesi, orang tua cara kita dengar. Kau dari tadi otakmu bodoh. Didasari dengan penjelasan Bible. Kata Theos berubah jadi Allah itu apa? Kenapa bisa? Jawab. Apa? Nggak enak perasaanmu? Kau minum tua lagi. Ambil tua kalau minum cat tikus. Kalau saya jawab kau diam. Iya, saya diam. Kalau dari saya mana jawab kau kata diam. Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Maskermu itu, bulutmu itu kasih naik di mata. Kau lawan saya sekarang. Orang mau nonton banyak ini. Katanya kau Saya jago. butuh Kau jago jawabanmu, toh? Gempong. Gempong, Kau jago, saya toh? butuh jawaban. Dari mana karisma yang Iya, mengambil kata saya Theos tutup berubah kau jadi Allah? punya sombongmu itu. Aduh. Sudah tadi jelaskan sarapan. Serapan apa? Coba Theos serap masuk ke dalam bahasa Indonesia apa? Suma dengar dulu, saya lihat video kamu menantang pendeta-pendeta untuk tutup mata. Kau buktikan kata serapan, kata Theos serapannya jadi Kau Allah. sekolah Coba. tidak Suma. Saya ngomong dulu kau diam. Aduh ini orang saya diam, memang saya diam. kau tidak punya Dari adab mana istiadat kau Theos ini. Tuhannya orang Kau dengar Roma ya? berubah menjadi Ya, kau Allah? dengar. Tuhannya umat Islam. Jawab. Aduh. Suma kalau kau dikatakan Kenapa kau naik kalau kau tidak suka stres? Kau sudah tahu setiap kau ketemu pasti ketemu Bang Suma pasti kau stres. Setiap kau ketemu Bang Suma pasti kau stres. Ngapain kau naik lagi? Stres karena kau kau cari gelo. kamu sendiri. Kau gelo. Nah, coba. Lihat. Dari mana kata Theos berubah menjadi Allah? Jawab. Aduh, orang tak pernah sekolah ini. Aduh. Mainan aja dulu Pak. Bahasa Indonesia itu mengambil serapan banyak. Contoh, handuk, itu serapan. Kok jadi serapan? Pak Wahyu di ngomong. Semua balik. Theos serapannya kata Allah. Dari Theos ke bahasa Indonesia itu linguistik. Kamu belajar bahasa linguistik ya. Kamu kamu kuliah yang minta donasi, nanti itu namanya bahasa perubahan kata Tuhannya orang bahasa Yahudi mereka namanya. sebut dengan Yotevate itu adalah nama, bukan gelar. Dalam bahasa Indonesia Iya, sekolah dulu nanti kamu belajar kata bahasa, gaya bahasa, atau belajar linguistik dalam nanti. bahasa Yunani bukan gelar. Kamu belajar dulu nanti perubahan makna, perubahan kata, terus bahasa serapan itu tidak pernah berubah menjadi gelar. Dalam bahasa Septuaginta Yotevate disebut apa? Nanti cebok dulu ya, cebok suka mencret, cebok ya kan. Ini Ada lagi yang lebih hebat, jadi kami nggak bingung. Pendeta yang naik lagi, dia Perubahan makna, siapa di Indonesia? ya. Bambang Nursono Istilah katanya. itu kami nggak bingung karena kami tahu gitu loh Suma. Naikkan Bambang Suma. Nursono. Kalau yang kayak gini cuma Nur Alim sih yang benar. modal minta Nur belas Alim, kasihan Nur Alim. gimana? Yang benar itu siapa sih? Iya. Kan ya, kamu di mana ya, di Makassar kan ada Universitas Sulawesi ya, Ganti Allah versus Dewa. jamaahnya jamaah Kristennya disekolahkan ya di kuliah. Supaya dia belajar tentang linguistik Allah nanti. versus Dewa. Baru Kristen top. Selama Kristen masih begitu menggunakan kata Allah, tolong dibiayai, ya jangan 19.000 lah ya. Nih. Selama Kristen menggunakan kata Allah, selama itu juga Kristen hanya sampah bagi kami umat Islam. Karena Kristen tidak memiliki jati diri. Kristen tidak punya identitas. Kamu ditertawakan oleh pendeta Yakob Sulistyo. Pendeta Yakob Sulistyo menertawakan kalian karena kalian menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Kenapa kalian tidak menggunakan nama Tuhannya Yunani? Nama Tuhannya Roma. Kenapa bisa bicara satu-satu ya? Terus sekolah dulu benar dia Pak ya. Kenapa? Ayo. Oke. Kenapa? Suma, kau selalu bilang Kristen, dari tadi saya dengar Kristen itu agama penjajah. Kau tidak sekolah baik-baik, kan? Buktinya dari kitabnya saja merampas istilah-istilah Al-Quran. Yang namanya penjaga itu kalau begitu merampas. Indonesia merampas kata handuk itu dari mana? Sampo dari mana? Oto dari mana? Handuk Kios itu dari bukan mana? bahasa kitab. Kan Memang makanya ada kau sekolah dalam- baik-baik, Suma. Kau ngomong dari tadi Saya diam. sebut sebagai agama penjaga karena kau penjaga begini, itu kerjanya merampas milik orang. Kau bodoh kamu kenapa sekali, mengambil Suma. Kau nggak pernah istilah-istilah sekolah. Al-Quran? Saya Rampas ngomong istilah dulu. Al-Quran. Aduh, ini orang Kau rampas tertusuk istilah dengan Al-Quran masuk ke istiadat ini. agamamu. Kenapa kau tidak gunakan istilah Yunani saja? Kenapa? Kelihatannya teman-teman ya, inilah kualitas kalian punya Suma. Kelihatannya Nggak kalau di bisa depan diajak jemaat diskusi ya. hebat. Depan jemaat kita adalah anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Di depan saya. Dari mana kata Theos jadi Allah? Suma, kau Dari masih mana diberikan kata kesempatan sama Allah? Tuhan Dari Yesus mana untuk kata murni. Theos menjadi Kau Allah? bersyukur Jawab. dikasih kesempatan. Suma, mulut saya ini gak pernah mengutuk ya. Mulut saya selalu berkata benar-benar, Suma. Saya kasih tahu kau, Suma. Kau bilang kau tidak Jangan mengutuk. sampai hari ini Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Kau terakhir hari ini kau bicara. Yesus kan? Dengan saya jangan sampai Kau kau mengutuk terakhir. Betul, saya Yesus. kasih tahu kau. Banyak cerita. Ya. Suma, kau dengar baik-baik. Apa? Kau mengancam saya Saya lagi? udah buat kau, Suma. Kau pikir hari ini ada? saya buat dalam hal itu.
nubuat kau setan. hari ini cuma Kau bertobat juga dalam nama Yesus. kunubuatkan ke depan Tuhan kau Yesus akan menjadi memberkati batu dia, Tuhan. tawas. Saya percaya Untuk Tuhan, kau berkati supaya dia, Tuhan. kamu itu Dalam nama Yesus, menghilangkan biar bau dia keteknya sadar, orang-orang yang dalam nama ada Yesus. di Hari ini sampingmu, Tuhan, saya kiri berdoa, kananmu. hambamu yang kau pakai. Oh Engkau Tuhan, ketuk hatinya, biarkanlah Tuhan. bulu Lembutkan keteknya hati bom-bom dia, ini Tuhan. memanjang sampai Dalam 3 nama meter. Yesus, saya percaya Jangan Tuhan, kau inilah biarkan pendidikan dia hambamu, menipu Tuhan. Sesuai dalam jemaat-jemaatnya Yohanes 14. dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Padahal ajaran yang diajarkan adalah ajaran dewa-dewa dari Romawi. Haluluda, aku bernubuat kepadamu, wahai bom-bom, sadarlah bom-bom, agamamu itu tidak benar. Tuhanmu hasil rampasan dari Al-Quran. Sebutan kitabmu itu berasal dari Al-Quran. Istilah-istilah agama dalam kitabmu semuanya berasal dari Al-Quran. Haluluda, 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 haluluda. Nubuatan Tuhan Yesus Pertanyaan saya dalam tidak Matius bisa 5 ayat kalian 10 sampai jawab. 12. Dari mana saya kasih orang tahu semua. Kristen Kau nggak bisa dijak diskusi. mengambil istilah menyayangi untuk Allah semua. padahal Dari tadi Tuhannya saya kasih adalah kesempatan Theos. buat kau untuk diskusi. Jangankan Tapi kau Tuhannya hanya umat Islam, Tuhannya orang Yahudi saja. Kau bertobat El semua. Elroy, El Olam, Haleluya. El Shaddai. Ingat Apalagi cuma jangan kau Sebaot, bermain dengan apalagi Tuhan Yesus. Nama Yesus Hevafe, dahsyat apalagi cuma. Elohim, Haleluya, Eloah, kau semua bermain. diganti Oh, menjadi haleluya. Theos. Kenapa tidak masuk ke Indonesia? Theos justru berubah menjadi Allah. Bagaimana kita berdiskusi kalau kau Haluluda, seorang bom-bom, seorang wahyu dewa, seorang pendeta Yeremia, jidat tebal, tidak mampu memberikan ilmu kepada jemaatnya. Kata Theos berubah jadi kata Allah. Alasannya adalah bla 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 bla. Tak ada perlawanan. Lihatlah saudara-saudara Kristen Indonesia. Ini tokoh-tokoh agama kalian di depan Bang Suma tidak sanggup biasa butik apa-apa. Materinya sangat ringan. Kenapa kata Theos dari Yunani berubah menjadi kata Allah? Apa jawaban mereka? Oke. Saya datang di sini, ajak kau diskusi. Kau buka maskermu, kasih naik di mata, baru kita dua diskusi. Karena kau punya mulut bahasa itu, saya menantang pendeta-pendeta tanpa laptop, tanpa handphone. Pakai data. Saya tunjukkan kau data. Tanpa handphone, tanpa laptop, tanpa buku. Iya sudah, lebih bagus. Sudah nanti kita lari ke situ. Nanti gampang. Dari mana? Nanti gampang. Hari ini kita diskusi pagi sampai malam. Kau siap sampai malam, jangan kau kemana-mana. Saya sudah berkata, iya mau diskusi. Bagaimana saya membuktikan kalau dua pembohong di atas dengan jangan kasih kuat-kuat suara, jangan kasih kuat-kuat suara. Saya ini ajak kamu ngomong. Iya, begini. Mana? Kalau kita mau berbahasa, kita harus melihat bahasa Indonesia. Karena di Indonesia ini bahasa cuma bukan Allah saja. Bahasa Indonesia itu macam-macam. Makanya ada serapan contoh handuk. Itu serapan dari mana? Garpu, serapan dari mana? Kio, serapan dari mana? Iya, kata Allah, Theos. Iya. Dari mana Allah, Theos itu? Allah itu bukan dari bahasa Arab. Allah itu bukan bahasa Arab. Kita dua tanya dulu baru kita itu. Coba kasih data. Ayo. Allah itu Tuhannya umat Islam. Kemarin kau bilang Injil juga. Kau bilang Injil juga dari Arab toh? Sekarang saya tanya samamu, Theos itu sudah semua dalam bahasa Indonesia baik-baik. apa? Sudah diskusi baik-baik, jangan ribut. Ini diskusi baik-baik. Oke, saya ikuti mau diskusi baik-baik. Coba okay. Pak Bom-Bom jelaskan kita kepada jemaat yang ada sekarang ini. Kita bikin tema dulu, dua arah. Iya, diskusi dua arah. Indonesia. Silakan. Aduh, diskusi dua arah ya. Kalau kau mau diskusi hanya kata Allah, berarti kita buka bahasa Indonesia semua ya. Kata Allah. Sekarang kau jelaskan sama saya ya. Kita dua diskusi sesuai dengan kau punya pernyataan itu. Saya Zulkifli Abbas menantang pendeta-pendeta tanpa handphone, tanpa laptop, tanpa Al-Quran, tanpa kitab sekarang. Saya izinkan kau panggil orang Islam satu. Temani kau. Sabar dulu. Dari mana kata sabar dulu. Takut dia teman-teman. Dia jilat, dia punya ludah, dia sebuang di tainya. Baru dia jilat. Saya loh. Iya nanti itu kan cuma bedek. Sabar. Dalam hal ini pendeta pastor se-Indonesia menggunakan sudah buang. Iya, saya kan sudah bilang Indonesia ini kan negara hukum. Sebenarnya wahai pendeta-pendeta seluruh Indonesia, sabar. ada tidak di antara kalian yang bisa menjelaskan ke saya dari mana Kristen mengambil kata apa yang berasal dari bahasa Yunani tambahan mereka Theos? Iya, nanti kita diskusi. Sabar Suma. Iya, Indonesia ini kan negara hukum. Kan saya sudah bilang, kau lapor secara hukum, bawa secara administrasi. Tuyul, apa hubungan? Kau kan bilang orang Kristen, kau sudah membawa orang Kristen, berarti seluruh Kristen di Indonesia. Theos, kau jangan pribadi Suma. Dengan sebutan sabar Suma. Saya tidak berbicara mengenai legalitas. Saya berbicara mengenai skala ilmu. Dari mana Kristen menggunakan kata Allah yang tadinya Theos? Kau buktikan di pengadilan. Nanti secara ilmu kau buktikan di pengadilan. Kalau di sini ada fungsimu apa? Kalau apabila sudah sah, itu dimeteraikan dengan hukum. Kau ini kan tidak sekolah. Ngomongmu
cuma berbicara mengenai segala inilah kalau kau otakmu nggak ada. Kita diskusi tentang iman saja. Karena kau bilang orang Kristen masuk neraka. Kau menghina Paulus. Aduh, sumpah. Orang ketawa loh, pengecut loh. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Saya tantang seluruh pendeta Indonesia menjelaskan dari mana kata Allah diambil oleh gereja. Dari mana? Kita mau jelaskan bagaimana, Suma. Kau dari tadi cuma mulut bafeto saja. Di dalam Tuhanmu, di dalam sepahamu, dalam bahasa Yunani disebut Theos. Woi, sabar. Sampai ke Indonesia berubah menjadi Allah. Jawab. Setan. Sabar. Kau dengarin supaya. Halu luda. Diludai sama Yahudi. Kau mau emosi sih kan? Perjanjian lama curi kitab Tuhannya orang Yahudi. Kita berbicara sama orang yang tidak punya pendidikan susah, Pak. Kristen ini Tuhannya yang mana? Dia nggak ngerti. Dewa. Intinya gini, kita bisa menjelaskan tentang linguistik Perjanjian lama curi Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Kristen yang mana? Kau pertanggungjawabkan bahasamu dan tadi kita diskusi. Ayo. Kau tidak mau ajak saya diskusi. Perjanjian lama saja Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Tuhannya orang Kristen yang mana? Saya tanya. Emangnya kau punya Allah sama dengan Tuhan Yahudi? Dia ngerti itu. Emangnya kau punya Allah Akbar itu sama dengan saya tanya kau. Kita diskusi dua arah yuk. Kau bilang kau punya Allah sama dengan Yahweh. Saya tanya dulu. Tuhannya Yahudi perjanjian lama. Iya, sama dengan Allah. Perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Iya, sama dengan Allah. Kristen yang mana? Host kayaknya karena itu cuma sama dengan Allah. Tidak membawa makna host kayaknya. Karena linguistiknya nggak ada, dia nggak pemahaman. Tuhannya Yahudi. Tolong Pak Pendeta host tolong ngomong sama dia. Tuhannya umat Islam. Tolong bilang sama dia kita bikin diskusi dua arah masalah tentang iman. Kalau dia mau kita bicara tentang karena dia selalu bilang Paulus itu nabi palsu. Kita sekarang bikin Nabi Muhammad dengan Nabi Paulus. Pakai timer semua bikin Nabi Muhammad versus Paulus saja. Ayo. Pakai timer dua arah. Nabi Muhammad versus Paulus dua arah. Boleh. Tapi dengan catatan kau tunjukkan sejarah hidup Paulus dari dia bayi sampai dia kau juga tunjukkan sejarah Nabi Muhammad ya. Oke. Tidak bisa, takut dia. Teman-teman takut lawan Muhammad SAW. Kita buka Al-Quran dengan hadis. Temanya Nabi Muhammad dengan Paulus. Laki-laki Sulawesi Tengah, jangan malu buka Sulawesi Tengah. Takut dia teman-teman. Laki-laki Sulawesi Tengah. Ayo tunjukkan Sulawesimu. Tunjukkan Sulawesimu. Jangan malu-maluin Suma. Kau bikin laki-laki Sulawesimu Suma. Sebutkan. Suma, jangan malu-maluin laki-laki Sulawesi kau, Suma. Ayo, Suma. Kitab apa yang membahas pribadi Paulus? Kitab apa? Ya, Suma, kau tunjukkan dulu. Mau nggak kau pakai data, pakai ini, pakai timer ini. Ini enggak, pribadi Rasulullah. Enggak, Suma, enggak ada, Suma. Sekarang kau Suma tunjukkan kitabnya Yahudi. Enggak ada, Suma. Kau keledai liar kau. Suma, keledai liar kau. Diam kau. Kau keledai liar kau. Diam kau keledai liar. Buang aja, host. Kau keledai liar. Kau keledai liar. Ya, dibuang ke laut kau. Buang aja. Keledai liar kau. Buang sudah. Biar aja dia biar supaya umat muslim dia bawa yang mereka biar kita jadikan dia mainan ya. Tiga pembohong besar berkumpul membahas kata Allah. Biarin kita jadikan dia mainan. Tidak berkumpul membahas kata Allah. Kita jadikan dia mainan aja. Mereka mencuri. Dia berbadut di sini. Ya, dia jadi badut. Menjawabkan. Siapa tahu ada orang yang mualaf nanti kan hanya dengan nonsen ya, hanya sakti di depan jemaat gereja. Dia berbahasa di depan keluarga, dia berbahasa di sini. Nabi Muhammad kan Allah, kau bilang Nabi Muhammad kan Allah. Sudah, Nabi Muhammad dengan Paulus saja. Ayo kita diskusi. Ini si Pak Sandi juga lagi siapkan langsung tuh. Siapkan tema Nabi Muhammad versus Paulus. Pakai Al-Quran dan Alkitab. Ayo semua. Di 102 orang tuh. Di Pak Sandi itu. Kau semua. Takut dia. Aduh semua malu-malu semua. Biar dia banyak koin kan dia mau nyari koin, kita biar kasih dia koin. Supaya dia jadi apologet koin kan, biarin aja dia pakai koin. Orang takut Nabi Muhammad versus Paulus. Bisa diskusi dia pakai Nabi timer. Muhammad versus Paulus. Takut
tidak berani saya. Tidak ada yang bisa Kau tutup mata, kau tutup mata janjimu, kau mau berdiskusi. Tapi gak apa-apa, Pak Bom, karena dia naik ke room saya, banyak yang siaran langsung itu dapat juga pemirsa mereka. Biarinlah, kesianlah kita bagi-bagi pemirsa lah kan. Soalnya banyak yang dapat pemirsa itu, banyak yang lagi siaran langsung itu. Ibu, ya kesianlah, mereka kan gak punya pemirsa, kita biarin mereka dapat pemirsa. ala ibu rumah Marpati, ala bapak, ala anak, ala roh. Itu di gereja dia sudah kesurupan kalau dia gak punya Allah. Dia bingung Allahnya seperti apa. Dia gak punya Allah, kalau dia punya Allah, pasti dia ngomong aku punya Allah. Dia gak punya Allah, kan? Bohong besar ini Cuma ada Pak Nabi Muhammad versus Paulus itu. Nabi Muhammad versus Paulus yuk. Nabi Muhammad versus Paulus. Ayo. Tapi kau tunjukkan kita ambil dari Al-Quran. Ambil dari Al-Quran versus Alkitab ya. Dengar. Ya. Kitab apa yang Ayo membahas tentang Paulus secara diskusi pribadi? dengan Bom. Ayo. Kitab apa yang membahas Paulus secara pribadi? Suma, kau dengar. Kitab apa yang membahas tentang nabimu, Suma? Nabimu silakan. Apa? Silakan. Kitab apa yang membahas tentang nabimu? Kalau saya Tunjukkan sejarah nabimu. Tunjukkan sejarah nabimu. Itu buku apa? Bukan Quran kan? Itu dibikin kapan? Itu dibikin kapan itu nabinya? Bahwa dia ada orang-orang yang punya papan Tulis di luarnya. Kupas Ayo, Bom, mainkan. Ayo, mainkan versus Paulus ya. Ayo, ambil dari ayo, Muhammad versus Paulus. Dari Al-Quran. Kau tunjukkan Dari Al-Quran versus Alkitab. Paulus dari Alkitab. Silakan. Takut dia. Dia takut. Oh, Ayo, Pak Bom, Muhammad versus Paulus. Ya teman-teman, yang di ruang publish ini juga misalkan layar dia bagus. Nabi Muhammad gitu. adalah Abdullah. Bapaknya Paulus. Jawab. Takut. Muhammad versus Paulus. Ayo, Muhammad versus Dari Paulus. baginda Rasul Ayo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Wahyu. adalah Abdullah. Ayo kita Nama spot ibunya dong. adalah Muhammad Aminah. versus Paulus. Jawab sama saya. Siapa nama bapaknya Paulus dan siapa nama ibunya? Iya, nanti dijawab. Pakai timer ya, pakai timer. Pak Bom pakai timer. Jawab siapa nama Muhammad bapaknya? versus Paulus. Siapa nama ibunya? Iya, kau diam. Ya, hanya setan yang sebentar. kita tidak ketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Kau jawab Sebentar, sama saya. nanti Jawab. kita lihat juga siapa Jawab. bapak menabikan dari siapa Siapa keluarganya. bapaknya Paulus? Siapa nama ibunya Ya. Paulus? Jawab. Supaya enak, Pak Wahyu minta maaf ya. Daniel, anak Daniel dengan ini Daniel dengan Umi ada di bawah Umi Fadilah mau naik dia pakai bahasa Arab. Ahli hadis. Si Suma nggak ngerti bahasa Arab, Pak. Suma nggak ngerti bahasa Arab. Udah apa-apa, Daniel di bawah. Bahasa Bugis, Christian Prince, CPI Indonesia, iya, bahasa Arab dari CPI Indonesia, yang tahu sejarah Arab, dengan Umi Fadilah. Bang Suma nih. Di bawah. Naikkan Nggak ada, Bang Suma Fadilah nggak ada. ahli bahasa, naikkan semua yang ahli bahasa. Biar nanti kami dua dengan siapa? Ahli bahasamu kau naikkan. Kau lihat dia tumbangkan. 1 menit kau buat dia tumbang. Ahli CPI bahasa dengan Umi Fadilah ada silahkan kau naikkan ahli bahasa. Saya jamin demi Allah 1 menit paling lama kubut dia tumbang. Tengok dia. Mana yang bisa bahasa Arab? Mana? Mana itu, Kak? Siapa? nama Umul warna kuning Pak. Yang bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa setan. Kau naikkan Karena semua. saya melawan saya Nabi Muhammad dengan Paulus jadi. Kasih naik Bang Suma nih, Bang Suma melawan Bang Suma. Yang bisa bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cicak, bahasa babi. Kau naikkan semua. CPI Indonesia. Iya, sabar. Kau Jangan ketemu pulang. dengan lawan Tidak yang mau diskusi dengan saya. Ya. Kau hadapi nih. Lawan yang Sabar. Diskusi silakan bisa bahasa Arab, silakan. Baru Suma, kau mau naik sana Suma. Kau mau naik Suma, naikkan Suma. Mana? Bawa Yudi dia. Sebentar. Nanu natakalam bilang Arabi fakat. Alan. Bagus. Tayyib. Dek kuiseng yang bahasa Arab. Dek kuiseng. Markus nomor 16 sampai nomor 20. Tanda-tanda orang yang percaya bisa bahasa asing. Oke, saya buktikan. Apakah Anda percaya atau tidak? Tegekit boleh, Bu. Tegekit boleh. Tegekit boleh. Tegekit boleh. Tinggal. Markus 16
nomor 16, nomor 17, nomor 18. Tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. La turidu fil lugatil arabiyah. Ana uridu fil lugatil bahasa Bugis. Paham? Tegekit boleh. Tegekit boleh. La uridu. Bahlul, la uridu. Ana uridu fil lugatil Bugis. La uridu. La uridu lah bahasa Bugis. Uridu fil lugatil arabiyah li'anna Lukas Markus 16 nomor 16 nomor 13. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Apa itu? Bisa menggunakan bahasa asing. Sudah mantap berbeda. Saya menggunakan bahasa asing. Buktikan kalau Anda adalah orang yang percaya. Ayo. Hei, ta'al. Unsur ila ana. Perhatikan saya. Perhatikan. Anda menggunakan bahasa asing. Silakan. Tegekit boleh. Hadal kalam. Tegekit boleh. Al-maktuba fil kitab bukan Mr. Zuma. Al-maktuba fil kitab boleh. Sahih Muslim. Markus 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Tanda-tanda orang percaya disertai dengan kemampuan mengerti bahasa asing. Ya. Tegekit boleh. Ya ginilah teman-teman ya, kita tahu ya kualitas Aja mau Islam bahasa ya. Ugi Nggak cuma. bisa bahasa Arab Aja sama mau sekali. bahasa Ugi cuma. Masya Allah. Oke. Nggak bisa bahasa Bang Arab sama Suley. sekali. Bang Suley. Memalukan kamu semua, memalukan Masukin kamu. lagi. Nahnu natakallam bil lugatil apa? Ngapain? Orang Quraisy itu juga bisa bahasa Arab. Abu Jahal juga bisa bahasa Arab. Renaki murum cuma. Renaki murum. Hah? Allahu Akbar. Atau yang net tahu. Makrum, inti makrum. Ayo, jawab saya. Lakat ikut cetakana, lakat cikut pekalakana, laterai mana koho. Zuma. Lepas cikut pekalakana. Jawab. Arabia Zuma. Ayo. Orang-orang Arab, Abu Jahal juga Arab. Orang-orang Quraisy juga Arab. Apakah mereka mengerti Islam? Apakah mengerti Al-Quran? Sekarang giliran Anda membuktikan bahwa kalian itu adalah orang-orang percaya. Kalian orang-orang percaya. Kalian orang-orang percaya, betul? Ardi'i. Anda orang-orang percaya, betul? Anda orang-orang percaya, betul? Ardi'i. Qalat kaifa ardi'u huwa rajulun kabir. Anda orang-orang percaya, dengarkan saya. Saya dengarkan saya. Annahu rajulun kabir. Hada kitabuka. Dengarkan saya. Hada. Dengarkan saya. Ruda'atul kabir laisa ruda'atul saghir. Apa lagi nak loh? Ruda'atul kabir menyusui pria dewasa, guys. Itu nabimu yang suruh. Tertulis di dalam kitab Sahih Muslim. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya nabimu mempraktikkan menyusui pria dewasa bahasa asing. Rajikin aja loh. Pareko kumpani pajane. Pareko kumpani pajahe. Nanti kias waje he. Mana he? Agama tipu-tipu, agama bohong, agama dusta. Markus 16 nomor 16. Ayo, agama dusta. Kalau begitu yang berdusta Muhammad atau Rasul Paulus. Ayo diskusi. Ayo diskusi dengan saya. Kau sudah berdusta tahu? Ayo sudah, adu-adu saya. Coba. Memiliki kemudian tanda-tanda. Satu. Ayo, ya sudah berdiskusi. Ayo semua. Bisa bahasa asing. Coba, kutes kalian. Apa artinya nyuhi? Apa artinya? Inilah kualitas Islamnya teman-teman. Saya tanya apa artinya? Zuma, Apa artinya nyuhi? bahasa Arab Zuma. Kau kan ahli bahasa Arab Zuma. Coba berbahasa Arab lah. Silakan. Di Islam tidak ada disebutkan tanda-tanda orang silakan bahasa Arab sama Zuma. Katanya dia gurunda. Kita buktikan di gurunda atau cuma gerinda. Zuma, coba kau berbahasa Arab. Silakan Zuma. Percaya bisa bahasa asing. Saya tanya kepada Anda. Apa artinya? Kenapa kau ketakutan Zuma? Pakai bahasa Arab. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. Kalian 7 ekor kutanya. Apa artinya? Kalau kau kambing, Dalam bahasa kambing. Teman-teman yang lain diam dulu biar dia bahasa Arab sama si itu. Silakan bahasa Arab. Dalam Jadi bahasa gedekan. Ya, dalam bahasa besarkan ada disebut supaya penyembah Zuma paham bahwa penyembah Zuma paham bahwa Zuma cuma besar mulut. Jadi kita buktikan. Silakan Umi sama Siti coba bahasa Arab sama manusia gemblung ini. Coba silakan. Dia mampu nggak berbahasa Arab? Silakan. Pakai bahasa Allah Switimu. Pakai bahasa Allah Switimu. Zuma. 7 ekor, teman-teman, 7 ekor. Silakan Bisa Siti. bahasa asing. Dalam Markus 16 tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bisa bahasa asing. Dalam bahasa lontar kami
ada kata cepeke. Apa artinya? Pak Robi apa ini? Untuk Pak. Yalla. Nah, Yalla ini. Anti majnun. Silakan bahasa Arab. Silakan bahasa Arab. Silakan. Artinya apa? Cepeke artinya apa? Cepeke artinya apa? Dalam bahasa lontar. Ayo. Cepeke artinya apa dalam bahasa asing buat kamu? Karena di dalam Markus 16:16, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dia bisa bahasa asing. Pertanyaan saya, apa terjemahan dari lontara cepeke? Jawab. Selama mulai ngawur. Disembah sama manusia sampai Islam ini nggak bisa kamu semua. Di dalam komal ini 7 ekor serigala buas nyamar domba. Ada yang bisa bahasa Kau seperti kau serigala. Sekarang saya tanya, kebenaran Bible Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bisa bahasa asing. Timer ya, pakai timer ya. Oke. Coba kamu sudah mulai diskusi. Dalam bahasa lontar disebut cepeke. Cepeke artinya apa? Diam dulu kau, kalau dari liar. Itu namanya cepakku itu. Tolong ini cuma. Ya udah Pak Pendeta, saya minta diskusi dua arah. Pak Pendeta, terserah Bang Zuma temanya apa. Tunjukkan saja. Suma, cepat Suma, kau pakai timer Suma. Jika kamu timer ya Suma. Percaya, Sudahlah Suma, kamu bisa bahasa asing. Saya timer ya. Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya tanya kepada saudara, Anda kan bisa bahasa Arab? Oke, kan Anda belajar. Tapi ya orang percaya tidak butuh belajar, langsung tahu, langsung paham. Ayo Suma, kau banyak baca Suma. Ya teman-teman, diam dulu teman-teman diam ya. Suma, sekarang kau lawan Kristen saja, kau lawan Kristen Prince, kalian ambil tema apa? Karena kau cuma mau berani sama anak-anak kecil, kau punya anak-anak kecil yang kau mau lawan ya, anak TK ya. Saya pikir kau sudah tidak bisa lawan saya karena pernyataanmu. Lihat, orang bicara kok nggak sopan. Ini orang sudah orang-orang pengikutmu ini penyebabmu sudah bilang kau anak kecil. Orang ngomong kau tinggal bicara. Host tolong di-mute dulu, host tolong di-mute. 7 ekor. Saya tanya kebenaran Markus 16:17. Kau tersinggung nggak? Ya kau diam dulu. Cuma terakhir saya bicara. Saya tanya sama teman-teman semua yang di bawah, ya teman-teman Islam di bawah kalian lihat kan, semua punya kelakuan, tidak menghargai orang bicara. Dia punya mulut bilang saya menantang orang Kristen, saya menantang pendeta. Sekarang saya melawan dia, Nabi Muhammad versus Paulus. Dia nggak berani. Ambil dari Al-Quran, dari kitab suci, ambil dari Alkitab kita suci. Kalau lawan saya kok nggak berani. Lihat ya, berarti dia silakan. Oke, lanjut silakan. Markus ya, dalam bahasa Arabia 1 menit silakan. Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini diam Suma. Iya Suma, kau diam. Bisa bahasa asing. Sekarang saya gunakan silakan Bang CP, bahasa Arabnya Bang CP silakan. Baik. Coba kau tunjukkan apa terjemahannya. Bahwa di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Yang jawab, saya tanya kebenaran Markus 16:17. Tanda-tanda orang percaya. Dengar tanda-tanda orang percaya. Kalian orang Daniel menyertai Daniel Markus 16 ayat 16 pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Tanya sama dia bahasa Arab. Oke, Alkitab pakai bahasa Arab. Apa artinya? Coba buktikan kalau kalian itu orang percaya. Silakan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Stres. Tidak sanggup, teman-teman. Katanya mereka ini orang-orang percaya. Bahkan mereka mengatakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kemudian diuji membuktikan Markus 16 nomor 16, ternyata tak sanggup membuktikan apa-apa. Tak sanggup teman-teman. Suma. Bikin malu Allahmu malu lihat kau Suma. Allahmu malu lihat kau Suma. Suma. Markus 16. Sudah saya layani. Oke. Sudah diam. Markus 16 ayat 16 sampai 18 versus Al-Jin ya 27, surah Al-Hijr 42. Ayo kita main. Oke. Tanda ini menyertai. Surat Al-Jin
tanda ini menyertai dengan surat Al-Hijr 42 jemaat gereja. Diskusi. Kau belum tokoh agama membuat untuk membuktikan Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Aku uji kalian. Apakah kalian orang percaya atau tidak? Oke, dengarkan bahasa saya. Ini bahasa asing. Ya. Ningkai, waitaya maka urikikal. Apa artinya? Itu bahasa, bukan bahasa manusia itu Zuma yang kau pakai. Kan bahasa asing toh. Markus 16:17 mengerti bahasa asing. Baik, kita banding sebentar Pak Pendeta, sebentar biar saya jawab. Kita bandingkan dengan Tuhan Allah yang cuma bisa level kalian itu adalah orang-orang percaya. Dengar, ini saya jawab. Silakan. Oke. Dengar semua ya, sebagai pembanding bahwa Allah Subhanahu wa taala pun cuma bisa bahasa Arab doang. Sebagai bukti, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima wahayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kuntum min qablihi minal ghafilin. Ketika masuk kubur, Tuhannya tidak bisa pakai bahasa apapun, mereka kemudian tidak sanggup menjawab apa yang menjadi tanda-tanda orang percaya. Ya Tuhanmu sendiri cuma tahu satu bahasa. Masya Allah. Tuhanmu sendiri cuma tahu satu bahasa. Ingat, iya, apa? Kenapa? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Tidak bisa bahasa Indonesia gimana? Buktikan. Ini kita tidak sedang membahas Tuhan. Kita sedang membahas orang yang percaya. Orang yang percaya. Ayo, saya host diam. Baik teman-teman semua, diam, saya host, saya diam. Tolong ya. Sekarang diskusi antara Suma Zulkifli, asli Putra Sulawesi, Makassar, akan berdiskusi dengan Bang CP menggunakan timer mengenai Paulus vs Muhammad. Silakan. Saya ulang lagi. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab silakan. Untuk berdiskusi dengan Bang si Suma ini nggak bisa bahasa Arab. Kemarin dia udah dites sama si ibu-ibu itu nggak bisa bahasa Arab dia. Kalau Suma nggak bisa, kalau Markus 16 nomor 17. Kalau orang percaya. Abdul, kau diamkan tuh segalamu itu, bukan Nikai payam maka irukikal artinya apa? Biar aja sih Bang Titan, nggak apa-apa Bang Titan. Masalahnya mereka framing, kita nggak naikkan teman mereka katanya tadi. Udah Pak Pendeta, nggak usah ladenin yang gitu. Saya mau berdua sama dia. Udah, nggak apa-apa mereka framing. Saya mau berdua sama dia. Dua Pak Pendeta pakai timer. Ya, itu timernya di depan. CP, timernya di depan itu. Oke, mau kau duluan atau saya? Saya sudah bilang ya, saya nggak bisa bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Mau ente duluan atau saya? Saya tidak bisa. Tetapi kamu wajib. Mau ente duluan atau saya? Bisa menggunakan bahasa asing. Tabe, semua tabe. Saudara-saudara, dia sudah mulai putar musik. Biar dia lawan ini aja. Sebentar, biar dia menyerocos, biar dia lawan ini. Ternyata Kristen tak bisa bahasa asing. Ternyata Kristen hanya bisa tipu-tipu. Di dalam kitabnya tertulis tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tapi ternyata itu bullshit. Tak ada satupun orang Kristen mampu bahasa asing seperti yang ada di Markus 16 nomor 17. Ternyata Kristen hanya omong kosong, pembohong besar, cuman pingin pungut duit dari jemaat saja. Ternyata hanya agama politik uang. هذا جاء للشهادة لكي يشهد للنور. Oke. Boleh Pak ya. Saya mau presentasi dulu sedikit Pak Pendeta, boleh? Pendeta. Izin Pendeta, host. Ya, silakan. Baik, begini. Ya, silakan. Ayat-ayat yang serupa itu juga ada di dalam Al-Quran. Ini sebagai pembanding. Dengar, ningkai diam maka iruk kirikal. Coba buktikan apa artinya? Ini waktunya saya. Tidak.
Inna Artinya ja'alna teman-teman, Qur'anan oleh karena Arabiyyan itu di sini la'allakum sudah hampir ta'qilun. sholat Jumat. Wa Saya innahu bocorkan, lafi saya ummil bocorkan, kitabi saya bocorkan, ladaina saya bocorkan la'aliyyun arti dari hakim. bahasa yang saya sebutkan tadi. Di Sesungguhnya dalam kami bahasa menjadikan Tamil, Al-Quran dalam bahasa bahasa Arab Tamil supaya kalian disebutkan punya pemahaman. Ningkai patiyam Sekarang maka kau ngerti nggak alif lam artinya mim apa? ya Artinya apa dalam sin bahasa Tamil? alif lam ra Artinya kaf ha ya ain kalian ta nun semua ha gila. anta jahulan sama khimar. Tahu tadi artinya apa? Kau botol kayak keledai. Dalam bahasa Itu tadi Tamil, artinya bahasa Arabku itu. tenikal patiyam maka untrinikal dalam bahasa Tamil artinya kalian semua gila. Karena ternyata Tadi saya kalian bilang tidak begini, mampu Zuma, bahasa anta asing. jahulan kama Saya himar, panen, ummuka syarmuta. saya panen orang Kau Kristen botol, sedunia ummuka tertipu syarmuta. oleh Jangan pembohong kabur, Zuma. pendusta-pendusta kayak begini. Gak usah Cuma kabur, polos kabur. yang mereka kejar. Gak usah kabur, Cuma gak usah kabur. puluhan yang mereka kejar. Kabur, Mereka hanya kabur, memperkaya perut Zuma, mereka. kabur. Karena mereka hanya ingin Zuma, kabur. Gak usah kabur. Laki-laki solusi pengecut kau, Zuma. Kristen hanya bisa potonglah sono, Zuma. jemaat perpuluhan, jemaat perpuluhan, jemaat Zuma. perpuluhan. Jadi kabur Ternyata ini. Markus Orang 16 polisi, penakut kau, Zuma. 17 bullshit. Saya kabur. mengucapkan Zuma, dengan menggunakan penakut bahasa kau, Tamil. Zuma. Penakut Kalian kau, tidak Zuma. sanggup. Jadi kabur Oleh ini. karena itu, Malu kau bawa saya dia masuk pamit isi, undur diri. Zuma. Di tempat saya Malu, sudah Zuma. sholat Jumat menyembah Tuhannya Kau malu, Yesus. Zuma. Panen Jadi kabur. orang-orang gila semua. Mudah-mudahan Jadi kalian kabur. ke depan bisa Kabur, waras. Zuma. Salam NKRI. Semangat. Zuma, kau kabur. Jaya Indonesia. Jaya Indonesia. Saya pamit. Karena Zuma ini yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah
akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa Ustadz Wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang Wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri Ustadz yang Wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah,
Alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir.
Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya.
Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talak bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kelajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya,
Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman.
Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT.
perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha,
ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya.
Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini
sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini
tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering mendebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment.
Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah.
Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.